Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatilla, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Perencanaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Adapun judul tugas saya yaitu pengembangan kawasan permukiman nelayan di Kelurahan Untia. Secara administrasi, lokasi studi ini berada di Kecamatan Biringkanaya, dan lokasi penelitian difokuskan pada permukiman nelayan di Kelurahan Untia, di mana permukiman nelayan ini diperuntukkan bagi masyarakat dari Pulau Lai-Lai. Karakteristik permukiman nelayan di Kelurahan Untia. Yang pertama dari aspek sarana. Fasilitas pendidikan terdapat satu sekolah dasar yang dapat menampung 240 orang murid dengan kondisi bangunan 100% baik dan juga berfungsi dengan baik. Fasilitas kesehatan terdapat satu buah puskesmas dengan apotek di dalamnya, yang dimana puskesmas ini memiliki dua daerah pelayanan, yaitu Kelurahan Untia dan Kelurahan Buluroke. Fasilitas peribadatan di permukiman nelayan berupa masjid dengan kondisi yang baik dan dapat menampung seluruh penduduk yang terletak di Jalan Joloro. Dan fasilitas perdagangan dan jasa di Kelurahan Untia berupa toko kios dan warung yang dapat menyediakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya dari aspek prasarana, yang pertama jaringan jalan. Ketersediaan jaringan saat ini telah baik dengan tersedianya jaringan utama yang digunakan sebagai akses keluar masuk permukiman dan jalan kecil sebagai pembatas antar rumah yang saling berhadapan dan dibatasi oleh pagar bambu. Dan selanjutnya bangunan perumahan. Kondisi bangunan perumahan di daerah ini terbagi menjadi 3 jenis kondisi, yaitu permanen, semi permanen, dan juga kayu. Dan dominan bangunan perumahan yaitu jenis bangunan kayu. Untuk drainase, kondisi drainase di sana baik karena tampak terawat, terbukti dengan aliran air yang bersih dan tak ada sampah yang bertebaran. Selanjutnya dari persampahan, masyarakat menggunakan wadah bersifat permanen berupa pasangan bata tertutup yang merupakan bak sampah, dan wadah semi permanen berupa plastik, ban bekas, dan tong yang terdapat di setiap rumah. Selanjutnya air bersih. Permukiman nelayan di Kelurahan Untia mengalami krisis air bersih yang menyebabkan masyarakat harus membeli air bersih dari luar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam aspek sosial, permukiman nelayan di Kelurahan Untia merupakan program kebijakan pemerintah pada tahun 1998 yang merelokasi permukiman nelayan di Pulau Lai-Lai. Selain itu, masyarakat juga rutin melakukan kegiatan gotong royong yang telah dilakukan sejak kedatangan masyarakat dari Pulau Lai-Lai. Dan jumlah penduduk di permukiman nelayan Kelurahan Untia yaitu 2076 jiwa, dengan jumlah kakak tercatat sebanyak 542 kakak pada tahun 2015. Dan dari aspek ekonomi, rata-rata pendidikan masyarakat di Kelurahan Untia tamatan SD sederajat. Dan di masyarakat di permukiman nelayan bermata pencarian utama sebagai nelayan, namun banyak masyarakat memilih bekerja sampingan menjadi buruh harian ataupun tukang ojek. Potensi permukiman nelayan di Kelurahan Untia, yaitu Kelurahan Untia memiliki potensi mangrove yang masih cukup bagus di beberapa titik dengan ketebalan sekitar 50-60 meter. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan termasuk ekosistem mangrove cukup tinggi, dan juga potensi hasil laut dan jambu mete. Permasalahan permukiman nelayan di Kelurahan Untia. Yang pertama, krisis air bersih, di mana hal ini menyebabkan masyarakat harus membeli air bersih dari luar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga pendapatan masyarakat yang masih rendah. Dan dalam tugas ini, teori yang diterapkan yaitu teori perubahan iklim. Dampak terhadap perubahan iklim memberikan pengaruh terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, berupa kenaikan muka air laut, perubahan suhu permukaan air laut, perubahan pola cuaca dan iklim setempat yang juga dapat menyebabkan bencana berupa banjir ataupun angin kencang yang telah dirasakan oleh masyarakat sekitar, termasuk masyarakat pesisir di Kelurahan Untia.
Namun, di Kelurahan Untia, masyarakat memanfaatkan dengan baik ekosistem hutan mangrove sebagai adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Hutan mangrove ini berfungsi sebagai pemecah gelombang laut secara alami di daerah pesisir dan menambah ruang kehijau juga turut mengurangi emisi gas rumah kaca. Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan mitigasi ataupun adaptasi dari perubahan iklim salah satunya adalah pelestarian dan pemeliharaan hutan mangrove di Kelurahan Untia dengan cara penanaman kembali mangrove dengan melibatkan masyarakat dalam pembibitan, penanaman, dan pemeliharaannya agar tanaman terkontrol apabila terjadi kerusakan akibat serangan hama ataupun ombak laut. Selanjutnya adalah peremajaan yang perlu dilakukan pada hutan mangrove yang telah rusak untuk memulihkan kembali fungsi dan meningkatkan nilai manfaat langsungnya. Selanjutnya adalah teori Integrated Coastal Zone Management. Bentuk dari teori ini yang saya gunakan yang pertama adalah to recognize the threat to coastal zone faced by climate change and ensure ecologically responsible coastal protection. Di mana bentuk ini saya ambil untuk mengenali ancaman terhadap zona pesisir akibat perubahan iklim dan memastikan perlindungan pesisir yang bertanggung jawab secara ekologis. Meningkatnya temperatur udara yang disebabkan oleh pemanasan global dalam perubahan iklim menyebabkan semakin cepatnya penguapan dan evaporasi sehingga menyebabkan air tanah semakin cepat berkurang. Hal ini mempengaruhi ketersediaan air bersih. Jadi, upaya penanggulangan krisis air bersih dengan teknik pemanenan air hujan merupakan alternatif pilihan yang patut untuk diimplementasikan seperti yang ada di permukiman pesisir di Tarakan, Kalimantan Timur. Salah satu caranya adalah pemerintah dapat memberikan subsidi kepada warga untuk pembuatan penampungan air hujan di beberapa titik yang dapat menjangkau setiap blok di perumahan. Prinsip dasar dari teknik ini yaitu penangkapan atau permukaan air yang berfungsi untuk menangkap air hujan, sistem pengiriman untuk memindahkan air hujan yang sudah ditangkap ke penangkapan atau tempat tatap ke bak penyimpanan, dan bak penyimpanan atau tangki air yang menyimpan air hingga air itu dipergunakan. Dan dalam perencanaan sistem pemanenan air hujan, salah satunya dalam area penangkapan diharapkan efisien dan memenuhi luas rata-rata yang dibutuhkan agar meningkatkan jumlah air yang dapat dipanen. Begitupun dengan sistem pengiriman yang diharapkan berfungsi seefisien mungkin dengan mempertimbangkan jarak dan area penangkapan dengan bak penyimpanan. Bentuk lainnya yaitu to promote and support a dynamic and sustainable coastal economy, untuk mempromosikan dan mendukung ekosistem pesisir yang dinamis dan berkelanjutan. Salah satu caranya yaitu dengan pemberdayaan industri rumah tangga sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat permukiman nelayan di Kelurahan Untia dengan meningkatkan kemampuan dasar masyarakat dalam berwirausaha berupa pengolahan produksi hasil perkebunan yaitu jambu mete dan hasil perikanan secara mandiri dan inovatif serta dapat memasarkan produk olahan dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan pengadaan program sosialisasi berupa penyuluhan dan pelatihan dengan tujuan memberikan pemahaman pentingnya pemberdayaan industri rumah tangga, pemanfaatan sumber daya alam dan keseimbangan alam, dan juga memberikan penyuluhan tentang pengembangan produk dan pengembangan pemasaran. Dan berikut ini adalah contoh-contoh produk olahan yang dapat diikuti oleh masyarakat Kelurahan Untia yaitu seperti selai jambu mete, kacang mete, bakso ikan, abon ikan, dan juga nugget ikan, dan sambal ikan. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.